Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di penjuru negeri, imawan dan imawati, kader Muhammadiyah dimanapun kalian berada, yang selalu saya rindukan, yang selalu saya nantikan keceriaan dan lain sebagainya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita bersolawat atas Nabi, karena berkatnya lah Islam dapat berkembang begitu pesat sampai saat ini. Sejatinya manusia itu mempunyai 5 watak sejati. Ini merupakan watak bawaan manusia yang nanti jadi nyeleweng karena kita sendiri yang nabrak. Cinta, kasih sayang, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Jadi ini semua merupakan watak sejati manusia. Kalau kalian tidak punya watak ini, atau watak ini terkubur pada diri kalian, pasti ada yang keliru dalam sejarah hidupmu. Karena manusia sejatinya mempunyai potensi ini. Yang pertama adalah cinta kasih. Cinta kasih sayang itu merupakan manusiawi. Sejatinya manusia. Maka kebalikannya, kebencian, peperangan, saling menyakiti, itu berarti apa? Penabrakan terhadap kodrat manusia itu sendiri. Sudah seharusnya manusia diciptakan untuk saling mencintai. Makanya kalau sedang melihat fenomena cinta kasih, melihatnya indah. Karena kenapa? Karena itu merupakan hakikatnya dirimu. Kalau ada orang yang saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai, saling tolong, saling membantu, itulah fenomena cinta kasih. Rasanya indah dilihat, enak didengar. Kenapa? Karena itu adalah manusiawi, hakikat kita. Sama yang kedua juga begitu. Kebenaran. Kebenaran itu indah. Tidak ada orang yang ingin tidak benar, atau sering kita kenal dengan salah. Kadang-kadang wong jelas sudah tidak benar, tapi tetap ingin disebut benar. Karena ada dalam kebenaran itu fitrah manusia, watak sejati. Makanya ada. Kalian kalau salah kan tetap membuat alasan agar tetap disebut dengan benar, ya kan? Kenapa? Karena orang itu nyaman, tenang, cocok kalau dia dalam kebenaran. Jelas-jelas keliru, kalian bikin dalih. Kok kamu sekarang males? Sebenarnya tidak males kok, tapi kesibukan saya inilah itulah. Itu adalah alasanmu.
Daripada saya ngomong jelek-jelek, mending saya tidur, saya rebahan di rumah dan lain sebagainya. Itu adalah alasanmu untuk malas. Kenapa kok kamu bikin alasan? Karena kamu takut dianggap tidak benar. Kadang-kadang mau sudah ketahuan, ayo kamu nyontek. Enggak pak, saya enggak nyontek. Hanya kebetulan saja ada tulisan kok ya jawabannya pas sama saya, cocok sama saya. Lah kok kelihatan ya podo wae. Jadi fitrah watak sejati manusia adalah kebenaran. Jadi apabila ada orang salah, tidak indah untuk dilihat, tidak hakiki. Kemudian yang ketiga adalah kesusilaan. Kamu kan tidak nyaman toh ya melihat ada orang tidak sopan. Kamu kan tidak suka melihat orang tidak bermoral. Karena sejatinya kita mempunyai watak sejati, kesusilaan. Susila. Makanya hakikatnya orang itu baik. Terus ada yang keempat adalah kebijaksanaan. Jadi kita semua mempunyai kecenderungan untuk bijaksana. Kelanjutannya kebenaran. Memutuskan, merancang, mewujudkan kebenaran, kesusilaan, cinta kasih secara pas, ruang dan waktunya. Orang selalu mengejar kebijaksanaan. Orang ingin hidup pas, ingin keadilan, ingin putusannya cocok, ingin pilihan hidupnya sesuai. Itu adalah kebijaksanaan. Kalau semisal ada temanmu, teman kita semua, uangnya sudah nipis, tapi kok yo tetap hura-hura. Beli makan di warung yang mahal, beli makan di mall, jajan di mall dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan kehidupan tidak bijaksana. Kita secara otomatis melihatnya nggak nyaman juga toh yo. Kenapa? Nggak cocok sama tuntutan jiwa kita untuk bijaksana. Jadi di antara watak sejati manusia itu adalah bijaksana. Yang terakhir adalah dapat dipercaya. Ini juga tidak perlu dijelasin. Kalau ada orang yang dapat dipercaya itu menyenangkan. Baik dari pimpinan, baik dari keluarga, teman, sahabat, sanak keluarga, dan lain sebagainya. Semisal kamu punya teman dapat dipercaya kan senang, suka. Kamu cenderung kepadanya, kenapa? Ya, karena itu merupakan watak sejati manusia. Manusia itu dapat dipercaya karena dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran, yang itu adalah kemuliaan manusia dibanding ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Jadi silahkan saya, teman-teman semuanya, imawan imawati, dan semua kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh penjuru negeri, lihat sekeliling hari ini. Apakah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya masih hidup berkembang atau tidak di lingkungan kita masing-masing? Kalau enggak, berarti banyak orang termasuk kita sendiri sedang kehilangan watak sejati. Kalau ada yang tanya, bahwa kita kalau jadi manusia itu manusia, latihanlah menjadi manusia yang memanusiakan manusia.
Kita sering begitu, tidak bisa dipungkiri. Makanya ada yang bilang belajar jadi manusia itu nggak gampang. Iya, karena belajar jadi manusia kalian berarti harus menghidupkan inilah yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia. Loh, kok kan binatang ada cinta kasih? Kalau binatang mungkin kita bisa menyebutnya insting saja. Yang jantan dekat dengan betina, terus kawin, punya anak. Kan kalau binatang seperti itu. Tapi kalau di manusia ada cinta kasihnya, pendekatan, ada kecenderungan yang panjang. Kan kalau hewan tidak butuh macam-macam, ketemu kawin punya anak ya wes. Nah kalau manusia butuh proses, cinta kasih yang mewarnainya. Jadi itulah merupakan watak sejati. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lingkungan yang mempunyai watak sejati manusia, agar kita selalu terhindar dari kedzaliman dan kemudaratan, agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. IMM Jaya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Kamu di sana, aku di sini. Kita selalu menanti bertemunya aku dan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.